unboxing. Jadi ini box yang pertama gue singkirin dulu, boxnya 2 ini. Ini kita buka aja, dia white box aja biasa dengan sedikit marking dan di atasnya ada Citizen di sini. Jadi kita langsung buka aja. Oke, ini ada paperwork dari Citizen. Kayaknya enaknya gue unboxing dulu semuanya, nanti baru gue kasih lihat kalian ya. Jadi kita unboxing ini dulu. Nah ini yang pertama, boxnya sama, dalamnya warna putih juga. Mari kita lihat the first one. Nah, ini dia. Ada busanya seperti biasa. Oh, ini dia Citizen Tsuyosa 40 dengan konfigurasi white dial ya. Oke, kita keluarin dulu. Nah, unboxing experience-nya sama aja sih. Di sini kalian bisa lihat langsung ada bantalannya di sini. Ini yang putih, gue taruh dulu sini. Lalu kita ada kedatangan sama ya. Dia simple aja, nggak gede boxnya dan kayak banyak perintilan-perintilannya, cuman kayak gini. Oke, this is nice. Yang ini warnanya nice banget guys. Jadi seperti kayak gradient blue gitu dengan aksen black di pinggiran rehautnya dan makin ke tengah tuh makin biru. Ini dia. Oke, yang ini Citizen Tsuyosa yang blue ya. Very nice. Birunya ganteng banget ya guys. Sunburst finish gitu. Oke, mari kita langsung bahas aja. Oke, jadi gue udah buka semuanya di sini dan kita bisa lihat ada 3 varian dial dari Citizen Tsuyosa 40 ini yang gue pengen kasih lihat ke kalian perbedaan-perbedaannya dan kita akan review sedikit nih guys. Jadi yang menarik mata gue banget karena kayaknya kalian tuh tahu kalau gue tuh suka blue dial. Jadi this is the blue dial. Blue dial itu finishingnya kayak sunburst gitu, beda sama blue dial yang satu ini. Nah kalau yang ini finishingnya tuh agak kayak textured dan dia nggak sunburst ya finishingnya, tapi dia textured dan agak doff aja gitu warnanya. Nah, mungkin kita bahas sedikit kali ya speknya. Jadi si Citizen ini tuh punya stainless steel case, overall dia punya case 40 mm. Tentunya dia integrated bracelet ya, jadi dia link pertamanya itu masih tergolong si laknya itu guys. Nah, tebelnya itu ya nggak seberapa ya. Jadi si Citizen ini menurut gua salah satu poin pentingnya adalah dia tuh punya ketebalan yang cukup tipis di 11,8 mm. Jadi jam tangan ini tuh bisa banget untuk jadi kayak dress watch untuk your daily use, untuk mau ke kantor, mau kemana gitu. Karena ini ya masih tergolong jam tangan yang tipis lah, walaupun ini movementnya otomatis gitu. Kalau kalian concern soal lock to lock di jam tangan integrated, ya karena mostly kita tahu kalau misalkan 40 mm di integrated bracelet kayak gini, biasanya lock to lock itu tergolong panjang karena dia ngitung sampai link strap yang pertama. Nah, kalau yang ini itu lock to locknya di 45 mm. Jadi 4,5 cm dari sini ke sininya. That's very good sih menurut gue. Kalau kita lihat di construction ya, jadi si Citizen ini punya finishing yang bermacam-macam. Jadi dia punya brush finish dan juga mirror finish gitu ya di sekujur case construction-nya. Nah, tapi yang menurut gue bagus banget attention to detailnya, dia tuh punya kayak sharp edges lah bisa bilang, makanya kayak integrated sport watch lah bisa dibilang ya, karena modelnya sporty dengan dia punya tuh kayak di sini dia ada kayak tajam, ada lakukan tajam ke bawahnya. Kalian bisa lihat di sini nih guys, lakukan tajam ke bawah. Terus ada banyak lakukan di sini yang menurut gue sporty di edges di kayak sini nih kalian bisa lihat. Nah, menurut gue ini keren banget. Kita langsung bahas aja. Jadi si Citizen ini kalian bisa lihat dia punya Panten dial yang menurut gue cukup simple. Dia punya button index seperti kayak kita bisa lihat di sini ya. Ada button index, ada kalau di angka 12 dan 6-nya itu dia punya button index yang double gitu guys. Jadi strip 2 di atas dan bawah. Nah, sisanya button indexnya cuma satu. Button indexnya nggak terlalu tebal juga, jadi masih pleasing di mata lah bisa dibilang. Dan dia punya date window. Dia ada konfigurasi date jam tangan ini. Jadi menurut gue emang jam ini salah satu jam tangan yang eye catching dan bisa kalian pakai sehari-hari karena menurut gue ya ini offers everything unit daily gitu, bisa lihat tanggal dan juga bisa lihat waktu. Jadi Citizen ini kalau kita lihat ada cyclops-nya, nggak kayak most of integrated bracelet yang jarang ada cyclops-nya. Dia punya cyclops di sini dan material kristalnya itu dia udah sapphire ya, jadinya yang pasti lebih scratch proof lah ya bisa dibilang karena dia sapphire. Kalau kita bisa lihat dia juga punya bracelet. Nah, braceletnya ini menurut gua unik nih, karena biasanya kalau misalkan integrated bracelet watches itu punya kayak bisa kita bilang apa ya, flat link lah ya, bisa dibilang linknya itu flat aja gitu kayak pipih. Di sini dia mengambil style kayak presiden lah ya bisa dibilang ya, presiden bracelet. Jadi dia tuh kayak blub gitu guys, kayak apa sih sebetulnya, kayak setengah lingkaran dan setengah lingkaran gitu. Jadi trilling presiden style bracelet lah bisa dibilang ya. Dan dia punya juga quick release buckle. Jadi tentunya ini bakal bikin nyaman lah ya, karena kalian nggak harus kayak jam gue yang kayak gini harus kayak pakai kuku gitu baru bisa dibuka. Kalian cukup pencet satu tombol aja untuk buka si Tsuyosa ini. Nah, di belakangnya ada marking Citizen. Jadi kalian tinggal pencet kayak gini, langsung ngebuka jam tangannya. Oke.
buka dulu kali salah satunya ya. Kita akan buka. Dia itu finishingnya lumayan solid, enak banget juga dipegang, dan nggak terlalu rattly ya. Kalau misalnya kita beli bracelet yang dengan model seperti ini kayak President or Jubil, dia pasti kayak ada agak rattly. Di sini not bad banget, nggak terlalu rattly gitu. Kalau misalkan untuk finishing di dalam si braceletnya, dia ada 2 finishing. Wah, jadi kalau di top cam ini keren banget nih warnanya. Kalau dilihat dengan lightingnya proper, jadi di sini tuh brush finish, di kiri kanan linknya, dan tengahnya itu dia punya mirror finishing atau gloss finishing lah ya, bisa dibilang. Ini mostly karena case-nya itu stainless steel. Gue sebenarnya pengen bahas lagi lanjut ke dalam si backcase nih. Kalau bisa kalian lihat di atas, dia itu menggunakan movement Miyota 8210. Nah, movementnya seperti kita tahu, Miyota itu diproduksi oleh Citizen, jadi pasti Citizen tuh pakai movement Miyota, dan atau enggak Eco Drive ya biasa, karena Citizen terkenal juga dengan Eco Drive-nya. Jadi movement ini punya vibration per hour di 21.600 dengan power reserve-nya tuh kurang lebih 40 jam. Itu menurut gue udah cukup banget buat kalian pakai harian. Karena kalau misalnya kalian absen nggak pakai jam tangan 1 hari, itu kalian bisa taruh dan 2 hari kemudian masih nyala kemungkinan, karena up to 40 hours power reserve ya. Kalau kita lihat di belakang, detailnya itu sangat menarik banget karena 8210 ini datang dengan kayak gold bridges dengan gold rotor ya. Jadi kalau warna si bridge dan si rotornya itu warna gold, jadi dengan display cashback yang ditampilin, jadi ini jam tangan tuh jadi kayak dressy aja gitu menurut gue. Jadi kayak ya makin naik lagi gitu, makin emphasize rasa kayak dress watch-nya gitu. Nah, dia tuh kalian bisa lihat rotornya muter-muter di sini. Nah, jadi mungkin kalian penasaran kalau misalkan gue try on ya, gue juga penasaran sih sebenarnya. Gue pengen coba yang biru ini aja karena ini udah gue buka. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada markingnya kaliber 8210. Referensinya buat yang biru ini adalah NJ0150-81L. Oke, mari kita try on dari tangan gue. For reference, tangan gue itu paling ketat diameternya kalau lagi ngukur strap itu 15 cm, jadi gue bakal mencoba aja. Nah, ini kira-kira looknya di tangan gue. Nice banget ya. Nice banget. Jadi menurut gue, si Citizen ini sih emang bisa banget menjadi kompetitor lah bisa bilang ya. Yang harganya masih affordable dibanding integrated bracelet watch yang lain gitu, dan dia juga offer something unique gitu ya, bisa dibilang warna-warnanya itu nggak bosenin lah ya. Kita lihat yang ini kayak this is very nice color gitu, kayak black rehaut dengan akhirnya ke ujungnya gitu kayak apa ya, kayak makin biru gitu, dari hitam ke biru, jadi dengan texture yang kayak sandblast gitu ya, bukan sandblast sih kalau di jam tangan mungkin ngomongnya, kayak texture es aja gitu, jadi kayak ada kesan 3D di jam tangan ini. Dan ini juga warna lumnya agak beda ya dibanding si Citizen yang tadi yang gue pegang yang biru. Kalian lihat di sini, mungkin kelihatan ini agak berbeda ya warna lumnya. Ini yang si gradient color ini agak warnanya itu agak-agak yellowish gitu. Kalau kalian lagi nyari jam tangan yang integrated bracelet feature-nya gitu, dengan kayak look yang dressy banget, dan kalian bisa masih pakai setiap hari, menurut gue nih salah satu option yang bisa kalian consider dengan harganya, dengan movementnya, dengan overall build quality yang kalian dapetin gitu, bener-bener solid banget, dan juga udah sapphire crystal, dan movementnya juga reliable. Menurut gue Citizen Suyosa bisa jadi salah satu konsiderasi kalian. Dengan dial yang sangat bervarian, mungkin nanti gue kasih lihat contoh-contoh warna yang lain, karena di sini kita dapat 3 doang. Jadi ada yang biru, ada yang gradient blue, dan juga ada yang white. Mungkin ini yang white kita kasih lihat dulu ke top cam-nya. Lihat nih kayak gini white-nya. Bener-bener cakep banget sih. Kalau kalian suka jam tangan putih, gue sih nggak pernah punya jam tangan warna putih. Ini kalau dipakai di tangan. Nah, dia tuh simple aja sih sebenarnya, yang tadi gue mention di awal. Dia punya content dial tuh nggak repot gimana-mana, markingnya pun cuma Citizen dan automatic, dan dia handsnya juga baton dengan ujungnya dikasih loom gitu guys. Oke, jadi segitu aja unboxing experience dan semi-semi review, karena nanti bakal gue bahas lebih lanjut lagi. This is Citizen Suyosa 40. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih supportive lagi. See you guys on the next video. Bye-bye!